kekuatan pikiran sebetulnya memang luar biasa sekali. Ini seperti sesuatu yang ibaratnya air lah, kalau kita contohkan air. Jadi air itu kalau tidak diatur, kalau tidak diolah, maka air itu begitu kita tuangkan dia hanya akan memenuhi area di bawahnya. Jadi hukum air itu kan turun ke bawah. Jadi begitu kita tuang dia langsung ke bawah, dan kemudian kalau di lantai yang keramik atau apa yang melebar kemana-mana lah. Tetapi air itu kalau kita tampung, air itu kita bendung, kemudian dikumpulkan, lalu diarahkan, maka air itu bisa muncul kekuatan. Sehingga air yang tadi hanya melebar kemana-mana, itu kalau dikumpulkan dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik. Kemudian air ini yang sedemikian besar, kalau Anda juga mengalami misalnya tentang banjir misalnya, itu kan kekuatan air yang biasa kita minum, yang kita biasa gunakan mandi, tetapi sekarang dikumpulkan dalam jumlah yang banyak, rumah pun bisa kegusur dengan air itu. Dan itu kekuatan yang luar biasa sekali. Itu air. Kemudian cahaya juga sama. Cahaya matahari, Anda biasanya hanya untuk jemur pakaian, kemudian kalau buku lembab, kalau masih pegang buku, karena hari ini semua sudah pakai HP semua, bukunya ya sudah e-book semua, tapi kalau masih ada buku atau apa, ya kan, mungkin uang kertas, kalau walaupun sekarang sudah punya elektronik semua, elektronik wallet semua, tapi mungkin masih ada uang kertas, kalau kecuci dan lain sebagainya, matahari itu hanya untuk jemur. Ya cuma begitu aja. Tetapi begitu matahari itu dikonsentrasikan, matahari itu dikumpulkan kekuatannya, mungkin kalau kita waktu SMP kita diajarkan dengan menggunakan kaca pembesar, kemudian menemukan titik fokus dari cahaya matahari, maka bisa digunakan untuk membakar kertas. Bahkan di negara-negara di lain, matahari itu difokuskan, kemudian untuk menggoreng, ya, menggoreng apa saja, makanan dan lain sebagainya. Jadi itu bisa mengubah kekuatan energi yang tadi hanya sederhana untuk menjemur pakaian, menjemur kertas, menjemur badan kalau kita kedinginan. Ternyata itu juga bisa untuk membakar sesuatu. Entah itu membakar kertas, membakar benda-benda yang jauh lebih keras, bahkan kalau dikumpulkan lagi bisa menjadi sinar laser dan lain sebagainya. Ini menjadi luar biasa. Nah, itu air. Kemudian juga cahaya. Tangan kita juga sama. Tangan kita kalau hanya 1, 2, 3, 4, 5 jari ini untuk nyolok orang, ataupun untuk dorong orang, ataupun untuk dorong benda, ya biasa-biasa saja. Tapi begitu tangan kita ini dikumpulkan menjadi satu kepalan, ini bisa menimbulkan satu kekuatan yang luar biasa juga. Nah, masih banyak contoh-contoh tentang kekuatan itu. Bahkan kalau orang-orang dulu mengatakan ada bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kemudian mencontohkan dengan sapu lidi misalnya. Ya, coba ini ya, sapu lidi, satu batang lidi. Kalau diputus gampang. Tapi begitu sapu lidi, satu iketan, coba diputus, susah. Itulah kekuatan persatuan. Itulah kekuatan konsentrasi. Nah, demikian pula pikiran. Pikiran kalau kita biarkan saja, dia seperti air yang ngalir ke bawah. Jadi pikiran itu kalau kita diamkan ya, kita melamun, kemudian ya kita duduk-duduk di depan kamar, mungkin kalau ini anak kos, atau mungkin di depan rumah kita, kemudian di teras, kemudian kita ngopi, kemudian karena minyak sekarang sudah gampang yang makan gorengan misalnya, ya gampang sekali kita santai gitu, pikiran ini nanti nggak karu-karuan, arahnya itu bisa ke yang tidak terkendali. Bahkan nanti bisa berpikir masa lalu,
kemudian kita ketawa-ketawa sendiri, aduh dulu kok aku bisa ya seperti itu, dada aja aku dulu. Atau berpikir masa lalu yang menyedihkan, aduh kenapa sih kebodohan itu aku lakukan di masa yang lalu, kemudian kita meneteskan air mata. Padahal itu sudah kejadian masa lalu. Kemudian juga bisa kejadian masa yang akan datang. Kita udah pikir, aduh ini kalau pandemi terus, ini kuliah ini jarang ketemu dosen, aku ini nanti gimana, kelihatannya lulus, tapi kok pengetahuannya nggak ada, dan lain sebagainya. Akhirnya kita gelisah, nanti aku ini benar-benar lulus atau cuma lolos. Nah, jadi kita ini kemudian merasa ngeri dengan masa depan. Atau kita juga bayangkan, aduh, aku ini tadi kalau dengar pantun-pantunnya Ko Robi kok happy ya, sepertinya Ko Robi apa ada mau ya sama saya. Wah, jadi mikir yang macam-macam ya, karena tadi saudara Robi kan wah nyebut namanya si A kemudian dikasih pantun, waduh ayo kita ke pelaminan, dan aduh rasanya Pak Ko Robi mau ada lagi ya di sini ya, dan seterusnya, dengan waduh kita lalu ketawa-ketawa sendiri. Nah, ini kekuatan pikiran yang tidak digunakan, akhirnya merusak diri kita sendiri. Sampai akhirnya kita terbayang-bayang yang baik, terbayang-bayang yang jelek, dan akhirnya itu meracuni kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau tadi air bisa dipusatkan menjadi punya kekuatan. Kemudian matahari, cahaya matahari dipusatkan juga punya kekuatan. Tangan dipusatkan juga ada kekuatan. Demikian pula benda-benda yang lain, bahkan lidi yang lemah pun dipusatkan, dikumpulkan, bisa punya kekuatan. Demikian pula pikiran. Pikiran juga sama. Bahkan, kalau kita berbicara tentang pengalaman-pengalaman di dalam Dharma, banyak sekali teknik untuk memusatkan pikiran. Salah satunya yang kita tahu adalah dengan memusatkan pikiran bermeditasi. Meditasi itu adalah bagaimana kita mengumpulkan pikiran kita ini pada satu hal. Karena pikiran kita ini biasa berkelana, mikirin masa depan, mikirin masa lalu, tidak karu-karuan. Sekarang ayo, aku mau mikir saat ini. Jadi energi kita yang untuk berpikir masa lalu, energi kita untuk berpikir masa depan, sekarang kita kumpulkan energinya ini untuk saat ini. Seperti memusatkan cahaya itu tadi. Dengan mencari kaca pembesar ini, dengan kaca pembesar ini, mana ya titik fokusnya? Sehingga begitu kena titik fokusnya, pikiran ini bisa luar biasa sekali kekuatannya. Nah, kalau tadi Saudara Robi menyampaikan bahwa karena pandemi ini sekarang kita bisa Zoom, sehingga kita bisa berhubungan dengan banyak orang dalam satu saat dan dari tempat yang berbeda. Sebelum pandemi, kekuatan pikiran yang Saudara Robi latih bisa menimbulkan atau memunculkan HP tertentu, mobil tertentu, rumah tertentu, mungkin nanti pasangan hidup sudah, dan lain sebagainya. Ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa kekuatan pikiran itu kalau difokuskan bisa mewujudkan apa saja yang kita inginkan. Nah, di dalam pengalaman Dharma, banyak kisah-kisah orang-orang yang berhasil mencapai titik fokus pikiran tersebut. Misalnya, diceritakan di dalam Dhamma, orang yang berhasil memusatkan pikiran itu bisa berjalan di atas air. Wah, ini mungkin bagi kita, waduh, rasanya sudah nggak perlulah berjalan di atas air, susah-susah. Untuk apa melatih konsentrasi pikiran hanya untuk berjalan di atas air? Karena kita sekarang sudah bisa naik kapal misalnya. Oke, tetapi zaman itu belum ada kapal dengan gampang bisa diperoleh. Orang-orang bisa berjalan di atas air hanya dengan kekuatan pikiran. Padahal secara logika, orang kalau berdiri di atas air pasti tenggelam. Tetapi ini bisa dia berjalan di atas air.
Itu ibaratnya tadi saudara Robi, aduh apa mungkin ya saya beli HP ini, oh saya lihat harganya saja sudah mual-mual, bisa. Apa mungkin ya saya bisa beli mobil ini, oh bisa. Walaupun saya bisa sakit, tapi ternyata bisa mewujudkan. Walaupun waktu mendengar harganya itu sudah bisa sakit. Nah, ini semua ternyata bisa. Nah, jadi ada orang yang bisa berjalan di atas air. Ada orang malah bisa menembus tembok. Wah, ya menembus tembok sebetulnya lewat pintu juga bisa. Oke, tetapi hari itu ada orang-orang yang memerlukan untuk bisa menembus tembok. Kemudian satu menjadi banyak. Wow. Satu menjadi banyak ini tidak gampang. Kalau secara grafis gampang, di copy paste satu jadi banyak. Tapi kalau yang real, ini tidak gampang. Dan itu sudah dibuktikan di dalam Dharma. Kekuatan pikiran yang luar biasa, yang sangat dihargai di dalam Dharma, adalah ketika seseorang bisa mencapai pencerahan. Mencapai pencerahan itu adalah kekuatan pikiran yang luar biasa. Dan mencapai pencerahan itu sebetulnya sangat sederhana. Mencapai pencerahan itu apa? Kesucian itu apa? Adalah mengerti dengan sesungguhnya kalau hidup itu berubah. Jadi kesucian itu bukan sesuatu yang muluk-muluk yang Anda tidak bisa capai, bukan. Kesucian itu adalah kemampuan seseorang ketika menyadari hidup itu berubah. Kenapa disebut kekuatan pikiran? Karena menyadari hidup itu berubah, berarti kita itu tidak berada di dimensi yang lalu, juga bukan kita berada di dimensi yang akan datang. Kita pada dimensi kekinian. Kita memiliki 3 dimensi waktu. Masa lalu adalah saya sekarang yang sudah lewat. Masa depan adalah saya sekarang yang belum datang. Masa lalu itu menjadi satu pengalaman yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita perbaiki di masa sekarang. Masa depan adalah menjadi satu tujuan yang penting untuk kita kerjakan, mulai kita kerjakan pada saat ini. Jadi, 3 masa waktu kita ini, 3 dimensi waktu ini, nilainya besar, tetapi yang paling besar adalah pada saat ini. Kita tidak bisa membuang masa lalu demikian saja, karena masa lalu itu adalah merupakan saat ini yang sudah kita lewati, jadi kita tidak bisa mengabaikan. Tidak ada tuh masa lalu, tidak ada, bukan. Tetap ada, karena itu kita sudah dari sana. Kita juga tidak bisa mengabaikan masa depan. Nanti aja nggak usah dipikiri, juga bukan. Tetapi semua itu harus dimulai pada saat ini. Karena saat ini untuk memperbaiki masa lalu, ataupun meningkatkan masa lalu yang sudah baik. Kalau memperbaiki berarti masa lalu ada kekurangan, kita perbaiki. Kalau meningkatkan berarti masa lalu sudah ada yang bagus, tinggal kita tingkatkan. Kemudian masa depan. Kalau masa depan itu menakutkan, membuat kita cemas, membuat kita gelisah, mulailah kita melakukan yang terbaik saat ini, supaya di masa depan, saat ini kalau sudah nyampe ke masa depan, tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Sebaliknya, kalau di masa depan ada hal-hal yang kita bayangkan itu menyenangkan, kita juga harus mulai saat ini kita melakukan yang terbaik. Agar di masa depan, kalau saat ini sudah nyampe di masa depan, menjadi lebih menyenangkan daripada yang kita bayangkan. Jadi kuncinya pada kekinian. Kekuatan the power of mind itu sebetulnya adalah the power of now. Kekuatan pada kekinian. Kalau Anda melihat tadi matahari yang demikian
tidak terkontrol, tidak terfokus, menjadi kekuatannya hanya untuk menjemur pakaian, tapi begitu difokuskan itu menjadi kekuatan kekinian, dan itu bisa menjadi energi yang besar sekali. Demikian pula air yang tadi kalau dibiarkan saja kemudian kita tampung di dalam satu bendungan yang besar dan dibuka sedikit, disesuaikan dengan keperluan, maka dia menjadi kekuatan kekinian. Dan akhirnya dia bisa menggerakkan turbin untuk membangkitkan tenaga listrik. Nah, sekarang pikiran juga sama. Pikiran itu, ketika kita bisa fokuskan pada kekinian, dia bisa apa saja yang Anda inginkan, bisa Anda wujudkan. Apakah Anda menginginkan HP? Nah, karena tadi dikatakan perlu spesifik, nah inilah sebetulnya keinginan. Keinginan itu harus spesifik. Kalau umum, ya itu nanti jadi tidak terkontrol tadi, seperti hanya air hujan yang menetes kemana-mana. Tapi begitu dikumpulkan di talang, air hujan ini, bahkan semen tanah kita atau semen di lantai rumah kita pun bisa bolong kena air hujan yang terus-menerus lewat talang itu. Demikian pula kalau tadi Saudara Robi sampaikan bahwa kalau Anda hanya ingin sukses, maka itu sangat sporadis sekali. Apa saja bisa sukses, tapi suksesnya dalam bentuk apa yang Anda inginkan. Nah, ini menjadi satu kekuatan konsentrasi. Sehingga saya ingin membelikan pasangan hidup saya HP. Maka itu menjadi satu kekuatan konsentrasi dan bisa mewujud. Saya ingin mobil, menjadi kekuatan konsentrasi dan akhirnya terwujud. Demikian seterusnya. Nah, saudara-saudara, sekarang bagaimana kita melatih kekuatan pikiran supaya pada kekinian, supaya muncul the power of now, supaya muncul the power of mind. Caranya sangat sederhana. Anda sekarang ini pun bisa melakukan. Sambil nge-zoom ini saja bisa melakukan. Yaitu hanya mengatakan dalam batin, saat ini saya sedang apa? Karena ketika Anda sedang nge-zoom begini aja, Anda ini kadang pikirannya ke masa lalu. Duh, tadi pagi ada acara gini-gini, tadi pagi aku ketemu siapa. Akhirnya zoomnya ini kita memang matanya melotot lihat zoom, tapi pikirannya nggak ikut di sini. Badan di sini, batin di tempat lain. Atau kita mikir, nanti habis ini acaranya kita mau ngapain ya? Nanti aku mau ngajak teman-teman makan-makan di tempat sana. Akhirnya badan kita di depan kamera, tetapi pikiran kita tidak di sana. Kalau sekarang kita kemudian bertekad dalam batin, saat ini saya sedang apa ya? Saat ini saya sedang duduk dan melihat kamera, mendengarkan acara Maga Puja yang diselenggarakan oleh Dhammasena Trisakti. Nah, begitu kita, ini kalau acara. Tapi kalau ini pelajaran di kampus, ataupun pelajaran juga lewat daring dalam jaringan, ini juga akan membantu kita memusatkan pikiran. Dan kalau ini sering kita latih, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mudah mengarahkan pikiran itu ke berbagai tempat. Hanya dengan sering mengulang dalam batin, saat ini sedang apa. Nah, tetapi bagi Anda yang punya waktu yang agak cukup, atau bahkan Anda mungkin merasa, saya perlu menyediakan waktu tertentu untuk hidup pada saat ini dan menyadari the power of now, saya perlu waktu khusus. Maka Anda bisa mempersiapkan diri 15 menit pagi bangun tidur, 15 menit malam menjelang tidur. Anda memperhatikan saat ini sedang apa, yaitu ketika saya saat ini sedang bernafas.
Hanya itu saja. Anda duduk di meja kerja Anda atau Anda duduk di kursi belajar Anda, duduk tegak. Kalau mau di kasur ya Bu, sebaiknya tidak ya. Jadi kalau bisa duduknya di tempat yang agak keras, mungkin di lantai, tapi dikasih karpet. Atau kalau enggak tempat duduk kursi Anda saja, kursi kerja Anda, kursi belajar Anda. Kemudian Anda duduk dengan tegak. Kemudian Anda merasakan saat ini saya sedang apa? Saat ini nafas sedang masuk. Saat ini nafas keluar. Saat ini nafas masuk. Saat ini nafas keluar. Itu saja yang Anda ulang di dalam batin Anda. Kemudian pikiran nanti secara alamiah, dia akan pergi ke masa lalu atau ke masa depan. Kemudian Anda sampaikan lagi di dalam batin. Saat ini saya sedang apa? Sedang memperhatikan nafas. Bukan tadi, bukan nanti. Ini adalah latihan. Latihan memusatkan cahaya matahari tadi supaya nyampe di titik fokus. Ada orang-orang yang mengatakan dengan pandangan kelirunya. Kalau kita hanya berbicara saat ini saja, berarti kan kita menganggap masa lalu nggak perlu dipikirkan, masa depan nggak perlu dipikirkan, keliru. Kita tetap berpikir masa lalu untuk memperbaiki pada saat ini, dan kita perlu berpikir masa depan sebagai tujuan untuk meningkatkan kualitas diri kita pada saat ini. Jadi kita hanya belajar saat ini sedang apa, hanya itu saja. Dan nanti begitu Anda terbiasa saat ini sedang apa, maka Anda belajar, Anda membaca, Anda nonton film drakor nonton film apa saja, atau kemudian Anda mungkin ya ikut kegiatan-kegiatan apa saja, baik secara mental maupun secara fisik, Anda akan terbiasa fokus. Dan pada saat itu Anda bisa membuktikan the power of mind, the power of now. Prestasi belajar Anda akan meningkat. Ya, kalau tadi Saudara Robi menyampaikan, wah selalu menjadi the best student pada pelajaran-pelajaran ataupun pada proses atau program sertifikasi yang dia ikuti. Nah, ini mungkin karena kekuatan konsentrasi pada saat ininya itu sudah kuat. Nah, kalau Anda kemudian hanya, waduh, luar biasa ya, tapi kan itu dia, bukan aku. Nah, selama kita selalu mengatakan gitu, kita membuat diri kita sendiri ini tidak ada kemajuan. Tetapi kalau kita berpikir, dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Nah, jadi akhirnya kita berusaha juga. Di dalam Dharma, konsep ini sama. Ketika Sang Buddha mencapai kesucian, kebudaan itu bukan hanya milik Sang Buddha. Kebudaan itu bukan hanya orang yang sudah belajar meditasi dari zaman kelahiran sebelumnya, bukan. Kebudaan itu bukan hanya milik orang India saja, bukan. Kebudaan itu sesungguhnya adalah milik semua orang. Kebudaan itu adalah milik mereka yang mau menguasai pikirannya supaya selalu hidup pada saat ini, supaya dia bisa mengembangkan the power of now, the power of mind. Karena itu, kalau orang mengatakan, waduh kebudaan masih jauh, dia menganggap kebudaan itu satu proses yang, wah ini rumit banget nih. Padahal kalau dia mulai dengan selangkah mengatakan, saat ini saya sedang apa, itu ibarat kita membaca buku tebal. Itu sudah dimulai dengan halaman pertama. Dan kalau dia lanjutkan lagi, saat ini sedang apa? Tiap hari dijadikan kebiasaan mengulang, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang berjalan, saat ini saya sedang nyetir kendaraan, saat ini saya sedang belajar, saat ini saya sedang membaca, saat ini saya sedang telepon, saat ini saya sedang nonton, saat ini saya sedang ini, saat ini saya sedang itu. Bahkan ketika berbaring pun saat ini saya sedang berbaring. Maka hidup kita menjadi sangat efisien. Berapa banyak di antara kita yang baca buku ditutup, kemudian kita lupa. Berapa banyak kita kuliah pada semester 1 kita memang kebetulan bisa bagus hasilnya, tapi pada semester berikutnya semua yang di pelajaran di semester 1 kita sudah lupa semua. Berapa banyak di antara kita yang seperti itu. Tapi dengan kekuatan kesadaran saat ini saya sedang apa,
kondisi-kondisi demikian bisa kita hindari. Sehingga yang kita sudah untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian nanti di dalam pekerjaan pun kita tidak gampang salah di dalam mengerjakan sesuatu karena kita yakin dengan apa yang kita kerjakan. Satu contoh yang paling sederhana adalah kalau menghitung uang. Anda kadang kalau menghitung uang, terutama kalau uang 100 ribuan, kalau itu masih fisik, sering nggak Anda mengulang penghitungan itu? 1, 2, 3, 4, sampai 10, diulang lagi. Kayaknya nggak yakin nih, sudah 10 sungguhan atau 11 ya. Nanti ini soalnya mau saya berikan kepada si A ini. Nanti kalau 11 kan sayang. Nah, jadi kita ulang. Kenapa kita mengulang itu? Karena pada saat kita menghitung 10 tadi, kita tidak menggunakan the power of mind. Kita tidak fokus. Tapi begitu kita fokus, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ini, sudah ini pasti 10. Kalau uang yang demikian berharga saja Anda bisa pasti. Jawaban ujian Anda akan bisa pasti. Pelajaran Anda akan bisa pasti. Langkah-langkah kehidupan Anda bisa pasti. Cara Anda berbicara akan bisa menjadi lebih pasti. Apa saja akan menjadi lebih pasti. Dan rasa percaya diri Anda akan semakin meningkat. Ini salah satu manfaat the power of mind yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dulu the power of mind itu bisa jalan di atas air, bisa menembus tembok, bisa satu menjadi banyak, bisa mendengarkan suara dari jarak jauh dan lain sebagainya, bisa memandang dari jarak jauh ribuan kilometer bisa dilihat. Nah, sekarang ini semua sudah bisa semua dengan bantuan teknologi. Ya, karena itu dikatakan di dalam Dhamma, kemampuan-kemampuan seperti itu tuh sebetulnya hanya tambahan aja, itu hanya bonus. Tetapi kemampuan yang paling penting adalah bagaimana seseorang bisa hidup pada saat ini. Karena itulah yang akan mengatasi ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Orang tamak dan benci itu, kalau tadi saudara Robi sudah ngasih contoh kan, nah, saya tidak suka sama si A, maka dia datang terlambat, ya saya omongin, dia datang awal, ya saya omongin. Kenapa? Karena dia hidup di masa lalu. Di masa lalu si A pernah nyakiti aku, maka dia datang terlambat, dia datang lebih awal, aku nggak suka. Tapi sebaliknya si B saya suka. Di masa lalu dia pernah membahagiakan aku. Di masa lalu dia pernah menolong aku, maka ketika dia terlambat, saya mengatakan kasihan. Si B itu memang orangnya sibuk banget, makanya dia kalau datang terlambat. Tapi kalau si B datangnya lebih cepat, kasihan si B. Dia pasti berjuang habis-habisan untuk datang lebih awal. Jadi kita melihat itu dari sudut pandang pikiran kita sendiri, bukan objektif si A atau si B. Nah, itu kalau kita berhidup pada masa lalu, akhirnya batin kita terombang-ambing. Aku nggak suka sama si A, aku nggak suka sama si B, dan seterusnya. Kalau sekarang kita mencintai si A, kenapa kita mencintai si A? Karena si A di masa lalu sudah membuat saya bahagia, memenuhi harapan saya. Sebaliknya, si A di masa depan mungkin masih memenuhi harapan saya. Nah, tapi begitu si A di masa depan tidak memenuhi harapan saya, kemudian kita mengatakan, kamu kok sekarang berubah ya? Dulu kamu tuh baik sekali, sekarang mana kamu baiknya? Nah, dia tidak hidup pada saat ini. Dia tidak tahu the power of mind. Tapi begitu kita tahu the power of mind, ya memang manusia berubah. Ketamaan adalah karena kita ingin selalu berkumpul dengan yang kita cintai, yang kita senangi, yang memuaskan pikiran kita, memuaskan harapan kita. Padahal kenyataan, dia pasti akan berpisah, pasti berubah. Kebencian juga sama, karena dia tidak bisa membuat kita bahagia, tidak bisa memenuhi harapan kita. Apa itu sebabnya semua? Sebabnya karena kita tidak menyadari hidup itu berubah. Ketika seseorang selalu hidup pada saat ini, maka dia adalah
hidup dalam selalu perubahan. Dia tidak lagi membandingkan masa lalu dan masa depan, menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, tapi dia selalu bersyukur dengan kekinian. Kalau tadi ada contohnya Saudara Robi tentang orang yang tidak punya tangan tadi, sebetulnya dia adalah orang yang bersyukur dengan kekiniannya. Ya sudah, saya tidak punya tangan, mau ngapain? Apa saya harus nyesel dengan tidak punya tangan ini? Kemudian akhirnya saya hilang semangat hidup saya. Ya tidak, orang lain punya tangan, aku kok enggak, aduh aku berarti ada kekurangan. Enggak. Ya sudah, aku ya seperti ini. Itu kalau di dalam Dhamma adalah seperti benih teratai. Benih teratai jatuh ke lumpur, dia tidak usah menyesali jatuh ke lumpur ini. Justru dia gunakan lumpur ini untuk tumbuh. Dan ketika dia tumbuh, daunnya pun tidak terkotori oleh lumpur. Daunnya pun tidak tercemari oleh lumpur. Apalagi bunganya. Demikian pula kita. Ketika kita kemudian berada dalam keluarga yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita dilahirkan dari keluarga yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita dibully oleh lingkungan. Kadang-kadang kita kemudian ikut membuli diri kita sendiri, ikut membenci diri kita sendiri, ikut membenci dengan keluarga kita sendiri karena aku kenapa dilahirkan dalam keluarga seperti ini. Tetapi ketika kita menyadari hidup adalah kekinian, saat ini saya di sini, saat ini saya seperti teratai yang jatuh ke lumpur, saya tidak perlu menyesali yang lain, saya tidak perlu menyalahkan pihak lain, saya sekarang harus berjuang, saya akan buktikan kepada mereka semua bahwa saya walaupun dari keluarga seperti ini, saya akan tumbuh seperti teratai yang bersih, bahkan tidak terkena setetes air pun. Kalau demikian, saya pun harus membuktikan diri saya harus menjadi orang yang berhasil melebihi dari lingkungan saya. Dan begitu kita melebihi dari lingkungan kita, yang tadi tidak terpandang itu, yang dibully orang akan melihat, hebat dia ya, dari lingkungan kayak gitu, kok bisa ya dia menjadi sukses seperti itu. Nah kenapa? Karena kita yang membuktikan. Sebaliknya kita di lingkungan yang baik, lingkungan yang sukses, tapi kita kemudian merasa, sudahlah kan lingkunganku sudah mendukung ya, aku santai-santai saja. Maka akhirnya kita terperosok. Kita seperti air yang jatuh kemana-mana dan bahkan melebar ke lantai yang ke bawah-bawah, tidak karu-karuan itu. Mencari tempat yang rendah itu. Maka akhirnya orang mengatakan, sayang ya, dia dari lingkungan baik-baik. Tapi kok dia akhirnya ada yang seperti itu, sangat memalukan keluarganya. Nah, siapa yang bikin malu, siapa yang bikin bangga, adalah diri kita sendiri. Karena itu saudara-saudara, the power of mind ini sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa belajar hidup pada kekinian. Kalau kita selalu sadar saat ini, maka kita tidak hanya menyesali apa yang sudah hilang di masa lalu, tapi kita mensyukuri apa yang sudah ada saat ini. Kita juga bukan hanya bersyukur masa lalu, kemudian aduh hebat ya dulu aku bisa sukses gitu, bukan. Tapi sekarang apa yang aku bisa kerjakan saat ini untuk meningkatkan masa lalu yang sudah berhasil itu. Karena kekuatan saat ini, inilah the power of mind. Inilah the power of now yang sesungguhnya menjadi kekuatan di dalam Dharma. Karena di dalam Dharma ini, pikiran adalah pelopor segalanya. Suka dan duka dimulai dari pikiran. Kesuksesan, kegagalan dimulai dari pikiran. Ketika Anda berpikir untuk saat ini, meningkatkan kualitas diri Anda, meningkatkan cara berpikir Anda, meningkatkan cara berbicara Anda, maka saat inilah Anda sukses. Tetapi kalau Anda selalu menunda-nunda, nanti saja kapan-kapan, maka dalam satu kehidupan, 2 kehidupan, 10 kehidupan ke depan pun, kita tidak akan sukses. Kesaktian yang paling hebat sebagai the power of mind, sebagai kekuatan pikiran, adalah ketika kita selalu sadar saat ini sedang apa. Mulailah sekarang juga mengucapkan dalam batin, menulis di meja kerja kita, menulis di HP kita, di wallpaper kita, atau screensaver kita. Saat ini
sedang apa. Sehingga Anda akan selalu sadar apa saja yang terjadi pada saat ini, dan Anda akan memperoleh ketenangan. Anda buktikan ini dalam 3 bulan ke depan, maka hidup Anda pun akan berubah menjadi lebih bersemangat, lebih mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan, dan Anda justru melihat hidup ini tidak ada kesulitan, karena kesulitan hanya muncul dari pikiran kita sendiri. Tapi saat ini tidak pernah akan ada kesulitan. Ya, kalau tadi Saudara Robi sudah sampaikan, kesulitan, masalah bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Demikian pula di dalam Dharma memang disampaikan bahwa pikiran itulah pelopor segalanya. Orang lain boleh memaki kita, tapi kalau kita tidak menganggap makian itu, reaksi kita bukan reaktif terhadap makian itu, maka batin pun tetap tenang.